Selamat pagi, saatnya bersama Aletheia Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif, ajang menyampaikan pendapat, kreasi, dan ekspresi, dipandu oleh Bapak Ibu Guru yang berkompetensi di bidangnya. Selamat mengikuti, bersama Aletheia meraih prestasi gemilang. Shalom, selamat pagi. Saatnya bersama Aletheia Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif, ajang untuk menyampaikan pendapat dan kreativitas. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Pak Andri akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan, tentunya dalam program kesayangan kita, kreasi dan ekspresi. Kali ini peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 dengan jargon pahlawan di hatiku. Insinyur Soekarno dalam pidatonya menyampaikan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, yang lebih dikenal dengan singkatan Jas Merah. Karenanya, kita tidak boleh meninggalkan atau melupakan jasa para pahlawan yang rela berkorban jiwa dan raga dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan penting untuk diperingati, agar generasi muda dapat mengerti dan memahami sejarah para pahlawan yang berjuang melawan penjajah. Walaupun sulit untuk sepenuhnya dihafal, tapi paling tidak kita dapat mengambil pelajaran dari sikap dan komitmen para pahlawan. Shalom, perkenalkan nama saya Abigail Priscilla Lulu, kelas 8A SMP Kristen Aletheia Ampenan. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan biografi Sutomo atau dikenal juga dengan Bung Tomo. Sutomo atau Bung Tomo lahir di Kampung Blauran, Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920. Sang ayah bernama Kartawan Cipto Wijojo yang pernah bekerja sebagai polisi kota Praja dan pegawai di perusahaan ekspor-impor Belanda. Sedangkan ibunya bernama Subastita, seorang perempuan berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Sutomo kecil mengenyam pendidikan di sekolah rakyat di Surabaya atau yang biasa disebut HIS yang berbahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Kemudian ia melanjutkan ke sekolah Mulo di Surabaya. Namun saat usia 12 tahun, ia terpaksa meninggalkan pendidikan di Mulo dan melakukan pekerjaan kecil-kecilan untuk membantu orang tuanya akibat dari dampak depresi yang melanda dunia pada saat itu. Belakangan, Sutomo dapat masuk ke HBS secara korespondensi dan tercatat sebagai murid yang dianggap lulus meski tidak secara resmi. Sutomo melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Indonesia pada tahun 1959. Pada usia masih terbilang muda, yakni 19 tahun, Bung Tomo menjadi jurnalis yang aktif menulis di beberapa surat kabar dan majalah. Ia menjadi jurnalis lepas dan tulisannya kerap menghiasi harian Suara Umum, harian berbahasa Jawa Express, Mingguan Pembela Rakyat, dan majalah Pustaka Timur. Pada masa pendudukan Jepang, saat Sutomo berusia 25 tahun, ia menjabat sebagai wakil pemimpin redaksi kantor berita Domei dan pemimpin redaksi kantor berita Antara di Surabaya. Pada saat Indonesia merdeka, ia memberitakan kemerdekaan itu dalam bahasa Jawa agar tidak terkena sensor oleh Jepang. Peran penting Bung Tomo dapat terlihat secara luas saat peristiwa 10 November 1945. Ia menggelorakan semangat rakyat Indonesia, khususnya yang berada di Surabaya, untuk melawan pasukan tentara Inggris dan sekutu yang ingin merebut kembali Indonesia pada saat itu. Bung Tomo berorasi melalui radio membakar semangat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semboyan yang terkenal dari orasi Bung Tomo adalah merdeka atau mati dan sekali merdeka tetap merdeka. Meski para pemuda Surabaya menggunakan persenjataan hasil rampasan dari tentara Jepang yang tidak seimbang dibandingkan dengan kekuatan tentara Inggris dan sekutu, namun berkat semangat yang terus dikobarkan oleh Bung Tomo,
mereka berhasil melawan tentara Inggris dan sekutu selama 20 hari. Pertempuran Surabaya ini membuktikan bahwa Indonesia yang telah menyatakan kemerdekaannya beberapa bulan sebelumnya itu masih ada. Setelah pertempuran di Surabaya, mata dunia terbuka bahwa bangsa Indonesia itu kuat. Tentara Inggris telah kehilangan jenderalnya dan angkat kaki dari bumi Indonesia serta tidak mau mendukung Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali. Banyak pejuang yang gugur dan ribuan rakyat sipil mengungsi akibat pertempuran ini. Namun, pertempuran ini juga menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap tentara asing, sehingga peristiwa 10 November ini dikenang sebagai Hari Pahlawan hingga saat ini. Berkat jasa-jasanya selama Perang Kemerdekaan, pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Sutomo alias Bung Tomo bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2008. Beliau meninggal dunia di Padang Arafah saat menunaikan ibadah haji di Arab Saudi pada tanggal 7 Oktober 1981. Sesuai wasiatnya, beliau tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, tetapi di Pemakaman Umum Ngagel di Surabaya. Itulah biografi singkat Sutomo alias Bung Tomo, salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berperan dalam membakar semangat pejuang di pertempuran 10 November 1945. Terima kasih, Shalom. Wah, keren-keren ya kreativitas anak-anak dalam membaca biografinya. Anak-anak SKA memang hebat-hebat. Tanpa terasa, waktu yang disediakan telah habis. Itu berarti kita sudah berada di penghujung program, maka usai sudah tugas saya menemani kalian semua dalam program kreasi dan ekspresi. Saya, Pak Andri, selaku pembawa acara, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Selamat pagi, salam, dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bersama SKA meraih prestasi gemilang.